Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP. Ini adalah servisan online. Kita baca dulu ini. Kalau servisan online di tempat kami itu kita buatkan data seperti ini ya. Jadi biasanya mereka konfirmasi suruh mengisi data ya yang kami butuhkan. Nanti setelah datanya masuk kita sepakati, kita bisa upayakan perbaikan atau tidak, termasuk harganya berapa, estimasi pengerjaannya berapa lama, itu biasanya kita sampaikan. Dan ini kita buatkan print seperti ini. Jadi yang print ini pihak kita ya, pihak Teknisi Cungkring, bukan usernya harus mengeprint seperti ini, tidak. Kode pengiriman LA2201BD. Jenis kerusakan stuck di logo, penyebab kerusakannya kosong. Keterangan pertama, kamera utama tidak bisa dibuka, kamera lain bisa, tombol volume bawah tidak berfungsi ada 2 minggu. Setelah itu tiba-tiba mati stuck logo. Jadi awalnya adalah kamera utama tidak bisa dibuka dan lama-lama dia jadi stuck logo. Redmi Note 9 Pro untuk kasus seperti itu ya sudah hal biasa ya sebenarnya ya, sudah sering kita menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi ini perangkatnya sudah dibongkar oleh rekan saya, namun mesinnya belum diapa-apakan ya, hanya dibongkar saja. Ini kameranya sedang dilepas. Kita coba akan nyalakan dulu apakah benar keadaannya stuck di logo. Kita pasang ini konektor-konektornya. Oh, coba kita hubungkan ke pengecasan dulu. Ya, muncul logo Mi. Kita tunggu sebentar. Ada persentase baterai 4%. Coba kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul logo Mi lagi. Kita tunggu apakah dia memang stuck logo atau dia bisa sampai ke menu. Kita coba sambil nyalakan stopwatch berapa lama waktu booting yang dibutuhkan. Ini baru 1 menit dia sudah masuk booting kedua. Kalau kita perhatikan animasi bootingnya sepertinya berhenti ya. Nah, dia nyala, muncul tulisan provision is not responding. Itu sering terjadi ya di HP-HP Redmi Note 9 Pro ini. Ini adalah gejala-gejala kerusakan pada IC CPU. Provision is not responding. Diklik pun nggak ada respon apapun ya. Oke, berarti fix ini HP mengalami masalah. Kita stop saja ini stopwatchnya. Kita akan coba lakukan perbaikan. Untuk kasus Redmi Note 9 Pro itu sering bermasalah. Yang pertama adalah kamera blank. Kemudian WiFi sama SIM card nggak kedetek, kadang bahkan audionya nggak bisa, ada yang nggak bisa disentuh, kemudian ada yang hanya stuck logo. Penyebab kerusakannya biasanya itu berasal dari IC CPU. Lalu penanganannya seperti apa? Penanganannya adalah yang biasanya itu cukup dilakukan rebolling CPU atau cetak ulang CPU. Bagi teknisi yang masih belajar seperti saya, untuk analisa ini adalah kategori analisa yang mudah. Karena nggak perlu berpikir ya, langsung saja rebolling IC CPU. Biasanya kan seperti itu. Akan tetapi analisanya mudah, eksekusinya di sini yang susah. Oke, jadi teknisi HP itu nggak cukup analisa saja ya, tapi dibutuhkan eksekusi juga. Yang mana eksekusinya ini nggak bisa diperoleh secara instan, harus melalui belajar, harus melalui pengalaman dan lain sebagainya. Oke, kita lihat saja ini kondisi mesinnya. Ini adalah kaleng penutup IC CPU. Coba kita buka kalengnya. Kita lihat kondisi CPU-nya. Ini adalah thermal pad. Ini nanti kalau udah selesai perbaikan kita ganti dengan thermal pasta ya. Ini dia IC CPU-nya dengan kode SM7125 Qualcomm ini ya. Jadi langkah yang akan kita lakukan adalah kita angkat IC CPU, kemudian kita cetak ulang, kita pasang kembali. Perlu diperhatikan di sini IC-nya itu ada lemnya ya. Lemnya itu muter dan di bawah IC-nya juga ada lemnya warna hitam. Oke, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita akan tutupi IC UFS. Lihat lagi, IC UFS sudah kita tutup menggunakan lakban anti panas seperti ini ya. Kemudian ini IC CPU yang akan kita eksekusi. Poin dari video ini adalah saya akan coba memperlihatkan bagaimana bukan reballing IC CPU. Jadi alhamdulillah saya sudah ada upgrade skill ya. Jadi dulu kita itu kalau eksekusi kaleng sini tuh saya potong, kemudian saya congkel. Kali ini setelah saya coba belajar upgrade skill, saya akan coba mengangkat IC CPU tanpa memotong kaleng. Ini harus lebih hati-hati lagi ya. Ini selain kita tutup lakban anti panas, kita juga tutup dengan plat seperti ini untuk melindungi UFS supaya tidak panasan. Karena kalau UFS kepanasan itu nanti ya kita kerjanya 2 kali ya, UFS juga harus diangkat. Lebih parahnya lagi datanya jadi rusak kalau UFS-nya sampai kepanasan. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah membersihkan lem dengan menggunakan blower. Settingan panasnya 230, anginnya 100. Kita bersihkan lem yang berada di tepi IC.
Baiklah, ini lem IC sudah berhasil kita bersihkan ya. Langkah berikutnya adalah kita akan mengangkat IC CPU. Hal paling susah dalam melakukan rebaling CPU adalah mengangkat IC CPU yang masih di lem. Hal tersusahnya adalah itu. Makanya kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Karena ada poin yang harus diperhatikan. Ada berapa ya? 3. Yang pertama, PCB-nya nggak boleh rusak atau kembung, itu nggak boleh. Yang kedua, IC-nya nggak boleh rusak. Yang ketiga, jalurnya nggak boleh rusak. 3 poinnya, intinya harus sangat hati-hati ya, nggak boleh ada kesalahan. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama kita gunakan blower, settingan panasnya 330, anginnya 40. Kita blower secara perlahan, muter ya sampai merata. Jika panasnya sudah mulai merata, kita bisa tambahkan panasnya menjadi 375, anginnya 45. Ini dia IC CPU sudah berhasil kita angkat, sudah terlepas ya. Penampakannya adalah seperti ini. Sepertinya aman ya, jalurnya tidak ada yang rusak, PCB-nya tidak kembung, IC-nya juga sepertinya tidak terlalu panasan. Berikutnya kita akan bersihkan PCB terlebih dahulu. Kita akan gunakan solder, kita kasih flux pada PCB. Kita akan bersihkan menggunakan solder ya, perlahan seperti ini untuk mengangkat timah-timahnya. Jika sudah, kita gunakan solder wick. Kemudian kita bersihkan menggunakan cotton bed dan cairan isopropyl. Kita bersihkan lagi dengan bantuan blower sisa timah yang masih ada ya di tepian, walaupun sedikit kita bersihkan. Di tengah pun masih ada sedikit, harus benar-benar bersih. Tidak boleh ada sisa lem IC dan juga tidak boleh ada timah yang masih belum rata. Ini kondisinya sebenarnya udah bagus ya, kaki-kakinya udah rata, tapi untuk lebih bagusnya lagi kita bisa gunakan kasih flux lagi, kemudian kita tambahkan apa ini, timah pasta ya, timah pasta yang sudah mengering punya saya itu. Ini ada timah pastanya, kemudian kita gunakan solder dan solder wick, kita ratakan lagi supaya pemampangnya lebih menyala maksimal ya. Ini dia pemampangnya sudah lebih bagus. Kemudian kita bersihkan lagi menggunakan cotton bed dan cairan isopropyl. Ini dia penampakan setelah kita bersihkan ya. Penampakannya seperti ini. Jadi terlihat bersih dan pemampangnya itu semuanya rata. Oke, kita singkirkan, kita akan fokus pada IC CPU. Ini dia IC CPU-nya, akan kita bersihkan juga. Pembersihan timah dan lem pada IC sepertinya udah selesai. Tinggal kita lanjutkan menggunakan cotton bed untuk membersihkan sisa flux ya. Ini dia penampakan IC CPU setelah kita lakukan pembersihan ya, baik dari sisa lem, sisa timah, dan sisa flux. Langkah berikutnya adalah melakukan pencetakan IC. Kita akan cari dulu cetakannya. Kodenya adalah SM7125. Ini kita punya. Saran saya gunakan cetakan IC yang sesuai dengan kode IC-nya ya, karena untuk belajar itu akan lebih mudah daripada menggunakan cetakan IC yang universal. Itu akan lebih susah. Kita kasih timah pasta, kita ratakan, dan kita panaskan menggunakan blower. Settingan panasnya adalah 330, anginnya itu 40. Panaskan merata. Setelah
seperti ini. Kita gunakan pisau khusus IC saya ya, kita ratakan seperti ini. Jadi pencetakan IC yang saya lakukan caranya adalah seperti itu. Kasih timah pasta, kita panaskan, kita ratakan, kita kasih timah pasta lagi, kita ratakan lagi sampai benar-benar merata ya. Ini sudah cukup rata ya. Berikutnya kita bisa tambahkan flux. Ini flux khusus IC ya. Flux ya bisa dibilang cukup mahal. Saya hanya gunakan untuk pencetakan dan pemasangan IC. Kita panaskan lagi, kemudian kita ratakan lagi. Nampaknya seperti ini. Kita kasih flux lagi sekali lagi supaya lebih maksimal. Kemudian kita panaskan. Kemudian kita nanti akan cetak lagi supaya hasilnya benar-benar maksimal ya. Dan ini dia hasil akhir pencetakan IC yang saya lakukan ya. Insya Allah ini kaki-kakinya udah rata semuanya. Ini siap untuk kita pasang ya. Jadi penampakannya seperti ini. Kita kasih tambahan flux sebelum pemasangan. Nggak usah terlalu banyak, sedikit saja dulu, nanti kita tambahkan lagi. Karena kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan pemasangan IC-nya menjadi susah. IC-nya biasanya bergerak terus. Kita siapkan mesin, kita letakkan IC di atasnya. Posisinya tidak boleh salah. Presisikan IC pada posisinya dan kita siapkan blower settingan panas 330, anginnya 40. Blower perlahan. Berhenti sebentar. Tujuan berhenti sebentar adalah supaya PCB itu menghantarkan panasnya secara menyeluruh, jadi panasnya itu tidak tumpu pada satu titik ya. Kalau dirasa sudah cukup ada yang menempel kaki-kakinya, kita bisa geserkan IC perlahan. Nah, kita udah geserkan. Kita bisa juga kan IC-nya, tapi hati-hati ya. Sudah kita geser-geser, sudah kita tekan, kemudian kita panaskan secara merata lagi. Baiklah, saya rasa ini udah cukup. Tinggal kita dinginkan mesinnya ini. Kita gunakan kipas pendingin. Setelah mesin dirasa cukup dingin, kita akan coba tes menggunakan power supply dulu. Kita hubungkan ke power supply, tidak ada konslet. Kita coba tekan tombol on, konsumsi harusnya seperti apa. Dia naik 0,2, kemudian dia turun seperti HP normal ya. Coba akan kita hubungkan ini, siapkan mesinnya. Kita akan sekalian pasang kamera karena ada indikasi kameranya juga bermasalah ya. Jadi kita pasang sekalian. Pede sekali ya kita merangkai kamera, padahal kita belum tahu apakah HP-nya beneran masih nyala atau tidak. Karena eksekusi IC CPU kalau ada kesalahan dia pasti HP-nya menjadi mati total ya. Oke, ini kameranya sudah kita pasang. Kita akan pasang mesin ke perangkat. Kita akan coba tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nyala. Sambil kita cek karena di awal kita tahu baterainya cuma 4%. Oh iya, kita nyalakan stopwatch juga ya, supaya kita tahu berapa durasi bootingnya. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu atau akan tetap hang logo. Alhamdulillah 19 detik tadi sudah mulai booting kedua ini ya. Kita tunggu dulu apakah dia bisa sampai ke menu. Dan ya, dia sudah bisa sampai ke menu. Dia sudah bisa sampai ke menu, namun keadaannya sudah dilakukan reset pabrik ya. Ini wajar, biasanya kalau user punya HP tak logo, mereka lakukan reset pabrik ya, karena mereka pikir masalah pada software. Tapi biasanya di reset pabrik dia tetap nggak bisa nyala ya. Jadi ini sudah kita lakukan perbaikan pada CPU, sudah menyala, namun sudah di reset pabrik. Biasanya ini akan terkunci akun Google ya. Coba kita setup aja dulu. Kita hubungkan ke WiFi sekalian. Kita tunggu setupnya apakah dia terkunci akun Google atau tidak. Kalau HP-nya ada pola atau pin kemudian di reset pabrik, biasanya dia terkunci. Tapi kalau keadaan nggak ada pola atau pin di reset pabrik, biasanya dia tidak terkunci. Kita tunggu sebentar hasilnya seperti apa. Dan benar sekali dia terkunci akun Google. Jadi ini akan coba saya telepon langsung pemiliknya, LA2201. Coba saya telepon ini pemiliknya. Halo. Iya. Halo. Ini yang ngirim Redmi Note 9 Pro ya? Iya bang. Ini kebetulan kita lagi perbaikan, kita lagi buat konten juga. Iya bang. Ini kan HP udah di reset, dia kekunci pin sebelum reset ada nggak? Ada pin. Iya. Oh 13579. 13579. Selanjutnya, oke, tunggu sebentar. Ya, dia bisa. Ya, kita sudah dikasih tahu pinnya oleh pemiliknya ya. Ini sambil setup kita cek volume juga ya, karena katanya volumenya nggak berfungsi. Wah, bantalannya udah habis, pantesan volumenya nggak berfungsi ya. Ya, dia sudah bisa sampai ke menu ya. Coba kita tekan saja ini. Nah, dia berfungsi ya. Volume bawah, kita coba volume atas, dia juga berfungsi. Jadi kemungkinan kerusakan pada tombol luarnya. Selain tombol volume nggak berfungsi, kita cek lagi
Pertama, kamera utama tidak bisa dibuka, kamera lainnya bisa, tombol volume bawah tidak berfungsi, setelah itu mati stuck logo. Akan coba cek kamera. Ini adalah kamera utama, satu kali kita beralih ke 0,6, ini bisa, kamera zoom, kamera depan, jadi semua kamera berfungsi ya. Nanti ini tinggal kita lanjut cek keseluruhan fungsi. Ini ada tim QC nya sendiri untuk mengecek fungsi seperti ini ya. Kalau semuanya normal, tinggal kita rapikan perangkat, kemudian kita kasih tahu pemiliknya. Jadi seperti itulah cara perbaikan Redmi Note 9 Pro dengan cara reballing IC CPU. Proses reballingnya itu cukup dibilang susah ya, susah bagi yang belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya biasanya mereka menganggap mudah. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.